wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan anggota Arina Muslifa dan Pia Aprilia akan membahas tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Nah, yang pertama tentang perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI yang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, ada 3 tokoh yang menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara. Kemudian, di tanggal 31 Mei 1945, pada Profesor Dr. Supomo yang menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara Indonesia. Kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pula gagasannya mengenai dasar negara Indonesia yang kemudian diberi nama Pancasila. Hasil sidang BPUPKI yang pertama yaitu menyepakati nama Pancasila sebagai dasar negara. Hanya butir-butir silanya akan dirumuskan dalam sidang yang lebih lanjut. Kemudian, pada tanggal 22 Juni 1945 dirumuskan hasil rapat dalam sebuah naskah Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Di dalam rancangan Mukaddimah Piagam Jakarta tercantum rumusan Pancasila yang nantinya kita kenal sebagai Dasar Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan suatu budaya yang berasal dari suatu proses inkulturasi dan akulturasi yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental, tingkah laku, amal perbuatan yang memiliki ciri khas atau dapat dibedakan dengan bangsa lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dan sikap dalam bertindak. Keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa karena lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur, artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Selanjutnya, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang Pancasila. Yang pertama, sumber historis. Secara historis sendiri, Pancasila secara dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia, sehingga hasil nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain dari bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, sumber sosiologis. Nilai-nilai kenegaraan dan kebermasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil karya bangsa Indonesia itu sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Yang ketiga, sumber politis. Sebagaimana yang diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa lain. Nah, teman-teman, ada banyak cara nih untuk menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap tanah air Indonesia. Misalnya sikap patriotisme, melestarikan budaya dan tradisi, menjaga kelestarian lingkungan, mencintai produk Indonesia, meningkatkan partisipasi dan kerukunan sesama warga Indonesia tanpa memandang suku, agama, dan asal-usul, taat hukum, aktif berpartisipasi dalam pembangunan nasional, melaksanakan hak dan kewajiban dengan tepat dan benar sebagai warga negara Indonesia, misalnya menggunakan hak pilih. Dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama,
Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1990, ideologi Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Nasakom sendiri singkatan dari Nasionalis, Agama, dan Komunis. Puncak dari Nasakom itu sendiri yaitu gerakan G30 SPKI. Kemudian yang kedua, pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4, sehingga pasca turunnya Soeharto, ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Selanjutnya, esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Yang pertama adalah karena Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar filsafat negara atau alasan filosofis berdirinya suatu negara dan pandangan hidup bangsa. Kedua, urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kompas pada tahun 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang masa Pancasila merosot secara tajam. Selain data tersebut, Pancasila sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia karena terjadi pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain. Penyalahgunaan Pancasila sebagai justifikasi kekuasaan rezim tertentu dan melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, jiwa Pancasila tidak menghendaki penyimpangan perilaku sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Semua tindakan manusia dibatasi oleh aturan-aturan atau norma agar setiap diri manusia dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Namun, di tengah kehidupan bermasyarakat masih banyak dijumpai tindakan penyimpangan sosial yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Penyimpangan sosial tersebut menunjukkan bahwa proses sosialisasi dalam masyarakat telah gagal. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya adanya kesenjangan ekonomi, degradasi sosial, kesenjangan pendidikan, tingkat kebutuhan yang meningkat, tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, pengaruh media massa, dan masih banyak lagi. Pengendalian sosial secara preventif dapat dilakukan dengan cara menanamkan pemahaman tentang nilai-nilai dalam Pancasila, agar setiap diri manusia ke depannya dapat menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila tersebut.